Boleh dong, yuk kita baca bukunya. Asyiknya membaca nyaring. Vicky and Lala The Series. Belanja apa ya? Sun Aniza Nazar, Andani Ismira Kusuma Wardani. Ilustrasi dan desain Adila Nahda. Dari sampul bukunya, kita langsung bisa melihat karakter utama di buku cerita ini. Ya, itu adalah Vicky dan Lala. Mereka sedang berbelanja. Kira-kira apa ya yang akan mereka beli? Yuk kita simak sama-sama. Ketika sedang bersantai, Vicky dan Lala asyik menggambar barang-barang yang ingin mereka beli saat berbelanja besok. Aku mau beli boneka sama makan siang sate, celetuk Lala. Aku mau beli mobil-mobilan, mainan, sama bakso untuk makan siang. Vicky tak mau kalah. Ibu menanggapi percakapan mereka. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bisa membedakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan dan tidak. Misalnya, makan siang dengan bakso dan sate memang kalian butuhkan agar badan tidak lemas dan bisa lancar beraktivitas. Beda dengan mobil-mobilan dan boneka. Kalian kan sudah punya banyak. Apakah memang perlu untuk beli lagi? Ayah ikut berkomentar. Oh iya, jawab Vicky dan Lala bersamaan. Nah, kalian harus bisa memilih mana barang yang benar-benar kalian butuhkan. Tidak semua barang yang diinginkan harus dibeli. Ayah menasehati. Tapi ayah, ibu, memangnya kenapa Kak Vicky dan Lala tidak boleh membeli semua yang kami inginkan? Tanya Lala penasaran. Keinginan kita memang banyak, tapi uang kita tidak cukup membeli semuanya. Nanti kalau uang kita habis untuk barang yang tidak dibutuhkan, kita tidak bisa beli makanan saat lapar dan tidak bisa beli obat kalau sakit, jelas ibu. Iya sih, Bu. Lala tidak suka kelaparan. Lala juga tidak mau keluarga kita kehabisan uang sampai tidak bisa beli obat saat ada yang sakit. Kalau kebutuhan sekolah seperti buku dan naik transportasi, misalkan seperti bus atau kereta, apakah butuh uang untuk membayarnya? Ibu lanjut bertanya. Iya, Bu, jawab Vicky dan Lala serentak. Kalau Vicky dan Lala terlalu sering beli mainan, nanti kalian tidak bisa beli kebutuhan sekolah, kata ibu. Vicky merenungkan penjelasan ibu, lalu berkata, Vicky dan Lala juga tidak bisa bayar bus dan kereta, jadi harus jalan kaki ke sekolah. Pasti capek sekali. Ibu mengangguk. Benar, Vicky. Selain itu, kita harus ingat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk berbagi dengan sesama. Jadi, kita juga perlu menyisihkan uang untuk berbagi. Nah, sekarang sudah mengerti kan? Coba Vicky dan Lala ingat-ingat lagi. Apakah ada barang-barang yang lebih kalian butuhkan daripada mobil-mobilan dan mainan? Tanya ibu. Tak sekolahku ada yang bolong, Bu, kata Vicky. Buku menggambar Lala juga habis. Lala ikut menimpali. Oke, kalau begitu besok Vicky beli bakso dan tas sekolah baru saja. Vicky memutuskan. Lala mau beli sate dan buku latihan menggambar, ujar Lala pada saat yang bersamaan. Keesokan harinya, Vicky dan Lala ikut orang tua mereka ke supermarket. Saat ibu mengeluarkan catatan barang yang akan dibeli, Lala langsung mengajukan diri. Biar Lala bantu ambil barang yang mau dibeli, Bu. Ibu butuh susu sapi segar sebanyak. Belum selesai ibu berbicara, Lala langsung mengambil beberapa kotak susu dan memasukkannya ke keranjang. Lah, ini susunya kebanyakan, tegur Vicky. Nanti banyak yang keburu basi dan tidak bisa diminum. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk tidak boros atau berlebihan. Juga jangan sampai ada barang yang mubazir.
Uang ayah dan ibu juga bisa habis hanya untuk beli susu. Iya juga ya, Kak, ucap Lala sambil mengembalikan beberapa kotak susu ke rak. Selesai berbelanja di supermarket, Kiki dan Lala mampir ke warung Bu Hidayah untuk makan siang. Ayah, kok Lala lihat ada gambar ini terus? Sebelumnya di susu, sekarang di botol saus, tanya Lala heran. Oh, ini logo halal namanya. Halal artinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dan diminum. Misalnya daging babi, alkohol, serta hewan yang disembeli dengan cara yang tidak sesuai hukum Islam. Jelas ayah. Makanan dan minuman dengan logo halal ini artinya sudah diperiksa dan dipastikan kehalalannya. Selain itu, kita juga harus memastikan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita itu thayyib atau baik bagi tubuh kita. Kiki dan Lala harus selalu ingat ya, bahwa uang itu bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setiap kali akan membelanjakannya, kalian harus pikirkan baik-baik dulu berapa jumlah yang dibutuhkan. Jangan sampai berlebihan. Ayah berpesan. Iya ya, Vicky dan Lala kompak menjawab. Nah, sahabat buku di rumah, kalau kalian ketika belanja buat daftar belanjaan juga nggak seperti ibu? Atau malah beli semua yang kalian inginkan? Ingat ya, selain menabung, kita juga harus mengatur pengeluaran kita dengan hemat dan bijaksana. Tidak mubazir dan juga berlebihan. Karena sebagian dari rezeki kita juga harus kita sisihkan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Salam literasi finansial syariah.